Pak Agus, Ya, bolehkah mengelaborasi? Jadi kita nih misi jiwanya apa, Pak Agus? Kita diciptakan ini, apa kita yang dituntut oleh Allah dan kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. jadi perjalanan seorang manusia itu adalah perjalanan kualitas jiwa. Badan kita cuma wadah, roh cuma potensi kehidupan. Eksistensi seorang manusia adalah jiwanya. Karena itu di dalam Al-Quran digambarkan jiwa itu kualitasnya bisa naik turun. Jiwa yang rendah akan mengalami kegelisahan, ya, kemarahan, segala macam yang membuat kita menderita secara kejiwaan. Tetapi jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang ikhlas, jiwa yang gitu ya, itu akan merasakan kebahagiaan. Itu semuanya ada di dalam jiwa kita. Jadi proses beragama sesungguhnya adalah proses meningkatkan kualitas jiwa, mulai dari yang disebut sebagai nafsul hawa atau hawa nafsu. Nafs itu artinya jiwa, hawa itu merusak. Jadi jiwa yang kualitasnya rendah yang suka bikin masalah, merusak apa saja. Merusak kehidupan lingkungan hidup kita, merusak rumah tangga, merusak bahkan diri kita, merusak kesehatan kita. Itu semuanya dikategorikan jiwa yang paling rendah, yaitu nafsul hawa. Dipengaruhi atau didrive oleh hawa nafsu. Lebih tinggi dari hawa nafsu atau nafsul hawa adalah nafsul amaroh. Amaroh itu bukan amarah dalam arti marah-marah, tetapi amaroh itu dari kata amer, urusan, ya, banyak urusan. Orang yang sudah tidak terdorong untuk melakukan perusakan, tetapi terjebak pada urusan duniawi yang nggak ada habisnya, dan lupa tujuan yang lebih tinggi bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya bukan ending dari seluruh drama ini. Kematian bukan akhir dari drama ini, tetapi ada babak-babak berikutnya. Nah, itu yang diberitakan oleh Al-Quran. Nafsul amarah adalah orang yang terjebak kepada urusan duniawi. Bahwa duniawi itu penting, iya. Bahwa kita harus makan, harus punya rezeki yang cukup untuk membiayai kehidupan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi bukan berhenti di situ. Ini digunakan untuk kepentingan yang lebih tinggi, yaitu sebagai modal untuk mendapatkan kualitas jiwa yang lebih tinggi agar di fase berikutnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau kualitas jiwa yang lebih baik. Nah, nafsul amaroh itu adalah nafsu yang mendorong kita sehingga kita terjebak untuk urusan yang bersifat fisikal lah ya. Tentang badan, tentang makan, tentang tempat tinggal, pokoknya segala macam yang duniawi. Nah, Al-Quran mendorong lebih tinggi lagi supaya memiliki kesadaran yang disebut sebagai nafsu lawamah. Ilmunya lebih tinggi, lebih bijak, wawasannya lebih jauh dan mendalam, lebih visioner ke masa depan. Maka lawamah itu artinya orang yang mulai menyesali kondisi yang sekarang ternyata wah, di nafsul amarah ini iya sih, saya sudah punya semuanya segala macam, tetapi ternyata bukan di situ kebahagiaan itu. Orang yang Ya, ilmunya lebih tinggi tidak terjebak pada kebahagiaan yang bersifat fisikal, yang material, yang duniawi. Karena kebahagiaan ternyata bukan di situ gitu ya. Ada pintu-pintu lain yang tidak itu pun kita bisa mengalami kebahagiaan. Tetapi bahwa ini bisa dijadikan modal untuk mencapai kebahagiaan, iya. Orang yang lebih banyak rezekinya bisa memiliki peluang-peluang kebahagiaan lebih banyak. Orang hmm, yang ilmunya lebih tinggi bisa memiliki kebahagiaan lebih banyak. Orang yang lebih berkuasa bisa memiliki potensi kebahagiaan lebih banyak. Iya, tetapi tidak boleh terjebak di situ, sehingga harus naik kelas lagi menjadi nafsul lawamah. Ilmunya lebih tinggi, visioner, dan seterusnya. Dia mulai menyesali dalam arti nggak cukup ternyata di sini. Dia harus melangkah lebih jauh. Nah, kalau itu dilanjutkan, maka puncaknya ada di nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu adalah orang yang tenang, yang damai, yang selesai. Berdamai dengan masalah, berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan apapun yang menjadikan dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, yang dalam tasawuf disebut ma'rifatullah, bergantungnya hanya kepada Allah sehingga tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi.
Nah, pada orang yang seperti ini, maka dia ya dikatakan orang itu udah selesai dengan segala macam urusannya. Ketemu masalah apa saja tidak mengganggu kualitas jiwanya yang sudah sedemikian tingginya, dan merasa mendapatkan kebahagiaan yang ini akan dibawa untuk nanti masuk ke fase yang berikutnya. Jadi poin penting dari beragama sesungguhnya adalah membangun kefahaman dan kemudian dipraktekkan menjadi sebuah laku, ya, tarikat kalau di dalam tasawuf, untuk mencapai ma'rifatullah sehingga kualitas jiwanya berada dalam posisi ma'rifatullah atau nafsul mutmainnah. Yang itu kemudian digambarkan dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah selesai, kembalilah kepada Allah dengan ridho, dengan ikhlas, dan diridhoi oleh Allah. Jadi luar biasa kan, puncak kualitasnya itu. Dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surga itu kaitannya dengan orang yang sudah mutmainnah. Kalau orang sudah jiwanya ikhlas, sudah damai, sudah selesai, dan hanya Allah, maka ya pasti nggak neraka. Karena nggak ada yang bisa membuat dia menderita, semuanya akan membuat dia bahagia.